Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membersihkan atau membongkar kolam terpal yang berisi cana maru ya teman-teman. Lebih tepatnya cana red maru. Dulu saya membeli cana red maru ini sekitar size 5-6 cm ya teman-teman, yaitu dengan total kurang lebih 20 ekor ya teman-teman. Dulu itu saya membeli di sellernya itu nggak tahu barnya rapi atau enggak. Saya sebelumnya juga nggak nanya sama sellernya rapi atau enggak. Pada video kali ini juga nanti seakan saya videokan ya kondisinya setelah kurang lebih udah 2 bulan sampai 3 bulan lebih ya teman-teman. Nanti saya akan videokan ya, atau saya cari video sebelumnya pada saat masih size 5-6 cm. Dulu barnya belum kelihatan ya teman-teman. Nah sekarang pada video kali ini kita lihat bareng-bareng gimana kondisi dan update terbarunya. Nanti teman-teman juga lihat, saya juga pun baru lihat pertama kali ikan ini barnya itu bagaimana ya teman-teman, karena sebelumnya pada saat membeli di seller saya itu nggak tahu sama sekali ya teman-teman, karena random, nggak tahu bakalan simet atau enggak. Nanti kalau meskipun ada yang simet itu bonus lah buat saya, tapi meskipun nggak ada yang simet nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti bakalan saya keep, tetap saya keep ya, atau enggak nanti saya pembesaran lagi. Untuk kolamnya ini kurang lebih panjangnya 1 meter, untuk lebarnya 50, untuk tingginya 50. Di sini udah saya siapin untuk apa ya, buat nanti ini ya apa, tempat pemindahan dari si cana red marunya ini. Nanti kita pindahin ke sini dulu ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman pengen lihat kondisinya, sebenarnya airnya masih tetap jernih ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan yang namanya tanaman air, yaitu di sini ada ganggang, ekor tupai, sama ini kalau teman-teman pegang, kalau teman-teman tahu, airnya itu masih bening banget ya teman-teman. Nah itu kotorannya numpuk di bawah di situ tuh. Ini udah kurang lebih 2 bulanan ya teman-teman airnya, tapi masih tetap benar-benar jernih. Jadi seperti itu tuh ikannya pada ngumpet ya teman-teman. Tuh kalau pengen dilihat lebih dekat tuh nggak bisa ini ya teman-teman, kesut, karena ikannya pada kabur. Di sini saya tanpa menggunakan ketapang ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan air bening. Karena kalau menggunakan ketapang otomatis akan memudar ya teman-teman, karena saya menggunakan beberapa tanaman air ini menyerap ini ya teman-teman kotoran. Jadi nanti pasti yang namanya ketapang itu pasti juga bakalan keserap sama tumbuhan air ini ya. Tuh untuk kondisinya, sebentar, untuk kondisinya ikannya nih saya shoot lebih dekat. Tuh ya teman-teman, size-nya udah lumayan berbeda dengan dulu pada saat belum datang ya. Kalau nanti pun videonya nggak ketemu, dulu juga pernah saya post di TikTok atau enggak di Instagram saya, itu ada, nanti coba saya cari lagi ya teman-teman video pada saat dulu pertama kali datang. Itu barnya bener-bener gak kelihatan, sama ya size nya masih kecil banget. Tuh sekarang udah lumayan besar. Nah untuk pakannya sendiri di sini saya kasih ulat Hongkong ya teman-teman, sama pelet. Udah saya ajarin pelet juga sejak kecil, meskipun ada di kolam ya, dia tetap mau sama pelet karena udah terbiasa sama pelet ya, sama teman-teman, sama saya sudah diajarin, jadi seperti itu. Oke, tanpa lama-lama ya, kita mungkin karena lubangnya ada di sebelah sini nih, di sini teman-teman, lubang ini ya apa anunya, saya coba untuk apa mengalihkan ikannya agar ke sini ya, biar nggak kesedot sama arusnya. Tuh saya alihkan ke sini dulu. Tuh teman-teman lihat, tuh ada yang besar, ada yang kecil, karena nggak semua ikan yang ada di kolam itu besarnya sama ya teman-teman. Pasti bakalan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, soalnya kan pasti kalah makan ya teman-teman, ada yang kalah makan.
Oke, mungkin ini kita ambil dulu ya teman-teman. Untuk ganggangnya kita ambil dulu sebentar. Untuk ganggangnya kita taruh di sini dulu, mungkin kita sebagai tempat ininya ganggangnya. Oke, untuk ganggangnya kita ambilin dulu. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara motor, karena rumah saya seperti video sebelumnya sudah saya jelasin, rumah saya ada di pinggir jalan dekat dengan jalan raya, jadi otomatis suara motor itu udah otomatis kedengeran ya teman-teman. Nih tuh untuk ganggangnya tuh, dulu itu saya taruh sedikit ya teman-teman, karena di sini kalau pagi terkena bias matahari, jadi dia bakalan tumbuh ya teman-teman. Kalau tanaman air itu terkena bias matahari atau matahari secara langsung, dia bakalan ini ya teman-teman. Oke, mungkin kita kasih airnya dulu. Kita kasih air sedikit saja supaya ya, tetap nggak mati ya teman-teman. Sebentar, ini supaya tidak mati. Tuh untuk ganggangnya sehat banget, warnanya hijau. Bentar kita ambil serokan, kita serok dulu ininya ya teman-teman. Kita serok dulu ganggangnya. Mohon maaf, ini apa ya teman-teman, saya lupa namanya. Ini yang apa, yang ngambang ini loh. Bentar saya taruh sini dulu ya. Oke, kita ambil lagi supaya nanti kalau kita buka lubang pembuangannya itu nanti nggak keikut ya teman-teman. Kita ambil dulu, kita ambil dulu. Oke, mungkin ini dulu cukup ya teman-teman. Kita taruh di sini, kita taruh sini. Langsung saja, mungkin kita langsung buka ya teman-teman untuk lubangnya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Nih, biar ikannya enggak, supaya ikannya enggak keikut sama arusnya, kita kasih ini ya, tuh, supaya ikannya nggak ikut sama arusnya, kita kasih ini saringan biar airnya nanti terbuang ya teman-teman. Seperti itu. Kok ngeblur ya? Sebentar ya teman-teman, si ngeblur. Oke, udah nggak ngeblur ya. Seperti itu. Oke, sambil kita bantu ya teman-teman. Sambil kita bantu supaya airnya cepat terkuras. Oke, kita sambil ambilin kalau ada sisa-sisanya. Oke, tanpa mungkin udah 10 menit nih teman-teman. Untuk menghemat waktu mungkin kita langsung serok aja karena udah gampang ya, karena airnya udah mulai sedikit. Mungkin kita serok untuk ikannya, kita serok. Ini yang kita tunggu ya teman-teman. Seret. Oke, kita dapat ya teman-teman. Kita ambil langsung aja menggunakan tangan aja ya teman-teman, supaya nanti ikannya nggak ini ya, nggak kotor kalau kita lempar sama ini.
Ntar udah kita bersihkan, kita masukkan di sini ya. Tuh. Nanti kita ukur ya teman-teman untuk size-nya. Tuh, kita dapat lagi. Kita dapat lagi. Aduh, lepas ya teman-teman. Sebentar. Tuh. Ini rapi ya teman-teman tuh. Bisa diperhatikan. Sebentar, ngeblur ya teman-teman tuh. Oke, kita cari lagi, kita serok lagi, masih ada banyak ya teman-teman nih. Oke, untuk menghemat waktu mungkin nanti kalau udah saya serok semuanya bakalan saya videoin lagi ya kalau udah ada di sini. Oke teman-teman semuanya, ini udah saya serok semuanya ya, udah saya pindahkan ke tempat sementara untuk kita shoot video untuk melihat kondisi ikannya bagaimana. Untuk kondisinya nggak ada yang sakit ataupun luka. Untuk size-nya ya, ini dulu yang waktu saya katakan itu sekitar 5-6 cm, ini sekarang udah lebih ya teman-teman, sekitar 8-10 cm ya, 8-9 cm lah. Tapi ada juga yang masih tetap kecil ya teman-teman nih, kecil, kayaknya cuma nambah 1 atau 2 cm aja. Ini kayaknya udah 7 cm. Tapi kalau untuk ini udah 8 cm sampai 10 cm ya, kurang lebih udah beda banget ya teman-teman, signifikan. Kalau ditaruh di kolam itu cepet besar ikannya ya. Tapi kalau untuk cabung atau gimana-gimana itu masih belum kelihatan ya teman-teman, karena ini benar-benar sangat masih kecil, benar-benar sangat masih kecil. Nih, dulu saya kan masih 5-6 cm ya teman, nanti baru di progres cabung itu mungkin di sekitar size 10-13 cm itu baru bisa di progres cabung. Untuk sementara ini saya fokuskan di pembesaran dulu. Nah, untuk kondisi barnya menurut saya itu ada yang simet, ada yang enggak ya teman-teman nih. Ya ini lumayan simet tuh, agak rapi tuh, bisa dilihat sendiri tuh. Tuh. Terus ada juga yang enggak simet nih. Contohnya kayak gini. Mungkin teman-teman tahu ini model bentuk bar apa ya teman-teman. Saya juga bingung. Baru kali ini punya red barnya yang kayak gini teman-teman. Ini ya akibat kalau kita nggak tanya sellernya dulu mungkin sebelumnya gimana. Mungkin tuh ini. Aduh. Ini modelnya bermacan kayaknya ya teman-teman. Bukan macan lagi nih, udah motifnya kayak batik nih. Biasanya batik itu di dorsal, ini ya batiknya di bar. Tapi nggak apa-apa, ini buat ya buat kita pembesaran aja ya teman-teman. Kita pilih yang rapi-rapi gini nih. Ada juga yang rapi, kita buat pembesaran, kita jadikan eksperimen ikan ini bakalan bisa bercabung apa enggak dengan kondisi bar yang seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut saya ini barnya benar-benar unik tuh. Emang ada bar yang kayak gini teman-teman. Biasa pada umumnya bar yang dicari yang rapi-rapi kayak gini mungkin. Ini yang kayak gini. Waduh. Aduh, ini teman-teman nih, bisa dilihat sendiri kondisinya ya. Tuh, jadi seperti itu tuh. Oke, karena tempatnya udah saya bersihkan nih, udah bersining ya teman-teman. Nanti entah saya taruh di sini lagi atau saya pindahkan di tempat yang lain. Nanti pastinya saya akan kalau nggak pindahkan ke sini ya tetap di sini, atau nanti saya cari tank lagi. Karena rencana saya akan datengin red lagi ya teman-teman, tapi yang jaminan simet. Itu dari sellernya udah mengatakan seperti itu, terus ada garansinya juga. Berbeda sama yang ini. Kalau ikan ini kan dulu saya nggak tanya sama sellernya juga, sellernya nggak mengatakan kalau dia jaminan simet. Jadi apalagi dulu di size 5-6 cm, jadi benar-benar random banget ya teman-teman. Jadi seperti itu.
Oke, tapi nggak apa-apa, ini overall cakep banget menurut saya ya, bagus, nggak ada yang namanya ikan jelek ya teman-teman. Kalau kita emang benar-benar penghobis, semua ikan itu pasti menurut kita bagus, apalagi saya pencinta red maru ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, meskipun nggak simet seperti ini, nanti tetap saya keep untuk pembesaran eksperimen. Nanti kita update beberapa bulan lagi ya teman-teman, ditunggu video selanjutnya tentang ikan ini, khusus yang kayak gini ya teman-teman, bermacan ini ya teman-teman. Nanti kita update lagi kalau udah ini udah apa, pembesaran atau udah lebih tambah besar lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai akhir. See you the next video.